Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan kita. Jadi kemarin sudah beberapa hal pengantar tentang mata kuliah ini sudah saya sampaikan. Nah, untuk hari ini kita akan mulai dari pertemuan yang berikutnya ini. Oke, ada lewat. Oke, jadi materi kita yang pertama adalah vektor pada bidang. Jadi kita akan mulai membahas tentang vektor. Jadi kalau kemarin sekilas sudah saya singgung tentang aljabar linear itu secara garis besar. Yang pertama tentang matrik, kemudian tentang vektor. Nah, kita akan bahas tentang vektor di sini. Jadi vektor di sini yang pertama akan kita bahas adalah vektor pada bidang. Nanti berikutnya setelah ini kalau selain bidang apa? Pada bidang, kemudian apa lagi? Ruang. Oke, nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang ini. Tapi untuk materi ini kita akan bahas tentang vektor pada bidang. Oke, kemudian jadi yang pertama tentang vektor dulu. Vektor itu ini apa namanya? Sebelum ke vektor pertama besaran itu ada dua. Besaran itu jadi besaran dalam satuan ukuran lah yang ada ukurannya itu ada dua. Yang pertama di sini skalar. Skalar itu tidak mempunyai arah. Contohnya luas, panjang, massa, suhu dan sebagainya. Jadi kalau luas ini apa satuannya? Luas? Hah? Ya. Meter persegi, sentimeter persegi gitu ya. Karena luas itu kan hasil dari perkalian biasanya ada dua lah panjang kali lebar gitu. Jadi satuannya persegi. Kalau panjang ya satu ya, meter, sentimeter dan sebagainya. Kalau massa kilogram, gram dan seterusnya. Suhu, hah? Kelvin. Apa lagi? Hah? Ya itu. Yang pertama di sini skalar, kemudian yang kedua ini vektor. Vektor ini yang mempunyai arah ini gaya. Gaya itu bukan gaya-gayaan ya, gaya. Jadi sebenarnya ini pembahasan lengkapnya di fisika biasanya. Jadi kalau misalkan gaya itu ada apa namanya? Apa biasanya? Ya ini arah benda gitu. Jadi atau tekanan suatu benda misalkan kayak gitu. Jadi yang salah satunya di sini gaya, kemudian perpindahan, ya namanya perpindahan dari tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Nah ini yang akan kita bahas di sini, kita akan bahas tentang vektor. Jadi sebenarnya yaitu nanti apapun hasilnya dia harusnya mempunyai arah. Tapi kadang di pembahasan biasanya ini akan kelihatan arah ini kalau di pengaplikasiannya nanti. Tapi kalau misalkan di pembahasan proses perhitungannya dan macam-macamnya kadang tidak disebutkan secara detail. Artinya yang penting oke itu dan itu vektor harusnya dia mempunyai arah. Oke, kayak gitu. Kemudian kita akan lanjutkan di sini. Nah, di sini kita akan bahas tentang vektor geometris. Jadi sebenarnya yang pertama ini tadi skalar itu ini yang tadi kita bahas besaran yang punya nilai mutlak tertentu. Kemudian vektor gaya, percepatan, berat, kecepatan dan lain-lain. Besaran yang punya nilai mutlak dan arah tertentu. Jadi ada tambahannya tadi. Kemudian vektor di sini disajikan dengan atau secara geometris. Artinya ya digambar gitu, digambar dan
sebagai ruas garis dan mempunyai arah, atau biasanya digambarkan garis yang mempunyai panah, ada panahnya gitu biar kelihatan arahnya di mana. Jadi arah ini nanti juga menentukan nilainya, entah itu positif atau negatifnya. Di sini dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Bahkan sebenarnya dimensi N nanti juga akan kita bahas, dimensi lebih dari 3, ini pembahasannya juga ke sana sebenarnya. Nanti akan dilanjutkan ke level abstrak dan seterusnya. Kayaknya ini lanjutan dari pembahasan-pembahasan dari aljabar linear ini. Nah, nanti namanya geometris, kita akan menggambarkan secara geometri, artinya digambarkan seperti apa nanti bentuk atau seperti apa wujudnya. Kemudian di sini arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya vektor. Jadi tadi kan mempunyai nilai-nilainya, di sini adalah arah. Jadi kalau misalkan nanti ke sini misalkan ini nilainya berapa, kalau ke sini nilainya berapa. Kemudian panahnya ini menentukan panjang panahnya, ini seberapa panjangnya, ini besar vektornya itu berapa. Kemudian nanti ini menggambarkan suatu vektor dan istilah-istilah sih sebenarnya. Dalam vektor ekornya itu disebut titik pangkal, kemudian ujungnya itu disebut titik ujung, kemudian vektor ditulis dalam huruf kecil. Nah, biasanya ditulis dengan tebal. Kemudian skala itu ini untuk membedakan sih, tapi kalau misalkan hanya kita membahas vektor, ya sudah, tebal tipisnya kan kita anggap mengerti bahwa yang kita sedang bahas adalah vektor. Jadi kalau di sini mungkin kelihatan ini lebih besar dari yang ini, fontnya sama. Kalau punya berbeda kadang sudah nggak kelihatan apakah itu suatu vektor atau bukan. Tapi secara teori di sini vektor itu ditulis dengan huruf kecil dan tebal. Kemudian kalau skalar ditulis dengan huruf huruf kecil miring atau italik. Itu biasanya kan kadang sebenarnya miring juga, kadang bisa tebal ya. Tapi inilah membedakan tebal enggaknya, gitu aja. Kemudian di sini misalkan ada U yang menyatakan ruas garis A ke B, jadi ada titik A, kemudian ada titik B, maka ditulis U itu A ke B, A ke B. Ini A, yang ini B, kemudian dinyatakan dengan U, ini adalah panjang vektor. Jadi pertama menuliskan vektor itu seperti ini atau seperti ini. Jadi ini kan kita menamakan U itu adalah, ini kan sebenarnya belum ke vektor, itu ruas garis. Nah, dituliskan dengan U huruf kecil dan ada tanda di atasnya itu. Atau dituliskan dengan nama 2 titik dan dikasih ini garis yang mempunyai arah seperti itu. Kemudian panjangnya di sini, panjang dari vektor itu dituliskan dengan, karena tadi kita menuliskan U, ditulis dengan seperti ini, ditulis apa biasanya itu? Nilai mutlak ya. Karena sudah nilai itu sudah tidak ada arahnya sebenarnya. Kalau panjang itu kan satu kesatuan gitu. Kalau misalkan vektornya misalkan kemana, ke situ dengan titik ini gitu. Kalau panjang ya sudah 1-2 meter misalkan seperti itu. Jadi panjangnya ini suatu satuan nilai mutlak. Kemudian atau bisa dituliskan, kalau menuliskan dengan ini dituliskan dengan tanda mutlak kayak gini dengan titiknya. Oke, kemudian ini masih tentang vektor secara geometris. Kemudian di sini vektor-vektor yang panjang dan arahnya, jadi bisa saja panjangnya sama tapi arahnya berbeda.
Tapi kalau panjang dan arahnya sama, itu disebut dengan ekivalen atau memang identik lah, sama gitu. Kemudian vektor-vektor yang ekivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jadi dimanapun posisinya itu tetap ekivalen, besarnya panjangnya sama, kemudian arahnya sama. Tentu arah ini kalau di geometri kemarin kita bahas tentang kemiringan dari satu garis ya. Masih ingat nggak disebut apa kemiringan garis itu? Kemiringan dari garis. Ada garis ini panjangnya sama, yang ini tapi agak kayak gini. Ini kan sudah berbeda harusnya. Lupa? Ya nanti diingat. Jadi ini miringnya harus sama. Jadi arah itu ya namanya arah, misalkan dari sini ke sana gitu. Kalau sudah agak ke bawah sudah berbeda gitu. Jadi titik yang diukur itu kan dari titik pangkal dan titik ujungnya itu yang seberapa misalkan kita ada garis ukur di sini seberapa sudutnya gitu. Jadi walaupun di sini tetap miringnya itu posisinya sama. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan ekivalen. Jadi terletak dimanapun itu tetap sama. Kemudian anggaplah misalkan ada dua vektor V dan W, ini ekivalen, maka kita bisa menuliskan bahwa V itu sama dengan W. Jadi kalau tadi kan sebelumnya vektor itu dituliskan dengan seperti ini ya. Nah, ya itu karena kita sekarang membahas tentang vektor. Nah, ya sebenarnya biar ini aja sih, biar lebih cepat aja mungkin. Jadi kita menulis kayak gini, ini sudah kita anggap ini adalah sebuah vektor. Kemudian ini misalkan ada vektor yang itu tadi saya gambarkan. Ini kan tadi disebut titik pangkal, yang ini titik ujung. Jadi dari A ke B. Jadi kita menuliskan ini vektor AB atau kita menuliskan dengan AB dengan seperti ini. Atau dituliskan aja vektor AB begitu. Kemudian seperti apa vektor-vektor ekivalen? Sebenarnya banyak, yang penting posisi atau kemiringan seperti itu dimanapun tempatnya ya tetap itu adalah ekivalen. Ini di situ juga gitu. Yang penting miringnya sama gitu. Atau ya tidak harus dalam sini sih, dimanapun yang kemiringannya sama dan panjangnya sama, ini disebut dengan ekivalen. Kayak gitu, bisa dipahami ya? Oke, kemudian ini ada definisi. Ini definisi jika V dan W adalah dua vektor sembarang, jumlah V tambah W adalah vektor tentukan dengan sebagai berikut. Tandahkan vektor W sedemikian sehingga intinya adalah menyambungkan. Jadi secara teori seperti ini. Letakkan vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik V. Artinya misalkan di sini ini vektor V misalkan. Kemudian V tambah W, maka meletakkan W sedemikian titik pangkalnya bertautan dengan titik V. Jadi nanti dilanjutkan dari sini. Misalkan vektor W-nya seperti ini. Jadi ini W. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi vektor V tambah W itu adalah dinyatakan titik panah dari pangkal V dari sini ke titik W, ke titik ujung dari W. Jadi nanti akan digambarkan seperti ini. Ini adalah U tambah W. Itu secara definisi seperti itu. Kemudian ini kita menggambarkan sih sebenarnya. Ini kan tadi itu secara ini definisinya, ini langkah-langkahnya sebenarnya. Jadi V tambah W itu seperti yang saya katakan tadi lah. Jadi letakkan W sedemikian titik pangkalnya bertautan titik ujung V. Kemudian V tambah W ini disajikan dengan dari awal T ke ujung W. Nah, ini vektor, misalkan ini vektor V, yang ini vektor W. Kalau dijumlahkan jadi V tambah W.
W. Nah, ini lebih bagus ini ya. Ini lupa kalau ada. Tapi nggak usah menggambar. Jangan begitu kamu ini. Jangan terlalu jujur. Oke, jadi ini sebenarnya kan posisinya mungkin di sembarang. Misalkan yang ini adalah vektor V-nya, kemudian sebenarnya ini vektor W di sini. Kalau misalkan ada vektor yang lain, misalkan ini vektor VW apa lagi? Vektor apa ya? Z misalkan. Nah, itu cara menjumlahkan, misalkan W tambah Z. Berarti W dulu, dimanapun sebenarnya W di sini misalkan akan sama, anggaplah panjang sama ya. Kemudian dari ujung sini ditambahkan W dengan panjang dan kemiringan yang sama. Hah? Kok nggak bilang dari tadi? Pada tempur gabungnya ada. Iya ya. Ini vektor V. Padahal ini saya tindihkan ke gambar yang tadi. Yang ini gambar W, itu yang ini Z-nya. Nah, seandainya yang diminta adalah W tambah Z, yang W di sini, kemudian dilanjutkan Z di sini. Hasilnya yang ini. Jadi bisa saja panjangnya itu hasil penjumlahnya lebih pendek dari salah satu vektor yang dijumlahkan gitu. Tapi yang dimaksud hasilnya arahnya itu seperti apa dan panjangnya seperti apa. Ya gitu. Ya nggak kelihatan yang tadi. Padahal sini numpuk-numpuk. Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi V tambah W, V tambah W itu sama dengan W tambah V. Jadi, nah nanti kita akan buktikan V tambah W, W tambah V ini seperti apa, kok bisa sama. Nanti tapi ya. Atau kalau misalkan kita gambarkan, jadi misalkan yang ini tadi misalkan, kalau ini kan yang ini kan V tambah W ya. Kalau W tambah V seperti apa? Berarti kan kita menuliskan W-nya terlebih dahulu. W-nya sepanjang ini W. Kemudian V-nya seperti apa? V-nya kemiringannya seperti ini misalkan. Jadi hasilnya seperti apa? Ya sama nanti ke sini juga. Jadi ini misalkan V-nya seperti itu. Ya, ini harusnya panjangnya sama ya. Jadi saya kata tanda, meskipun nggak sama, ini berarti artinya sama. Hasilnya sama. Yang bawah ini berarti W tambah V. Kalau yang atas itu V tambah W. Jadi ini pasti sama hasilnya. Oke, kemudian di sini vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 atau dinyatakan dengan dia 0 gitu. Jadi nanti misalkan 0 ini nanti akan menyesuaikan, misalkan untuk 2 dimensi berarti nanti 0,0 kayak gitu elemennya. Ya ditulis saja vektor 0 kayak gitu. Kemudian V ini tak 0, kemudian ada min V, maka negatif dari V disesuaikan dengan besarnya sama atau panjangnya sama tapi arahnya terbalik. Ini yang tadi pentingnya arah, yaitu positif dan negatifnya ini atau tandanya ini sebenarnya mempengaruhi dari arah itu. Kemudian ini V. Nah, kalau min V seperti ini dengan panjang yang sama, atau sebenarnya tidak harus di sini kayak gitu dengan panjang sama tapi arahnya yang berbeda, itu sudah min V. Kemudian kalau dijumlahkan ya 0 gitu, artinya misalkan dari sini ke sini ini kan tadi vektor V ya. Kalau dijumlahkan dengan negatifnya berarti dari sini ditarik lagi ke titik asalnya gitu. Hasilnya mana? Dari sini ke sini. Ya tetap 0 hasilnya. Artinya gini, nanti kita juga akan anggaplah kayak semacam rangkuman dari sifat-sifat vektor. Misalkan kayak tadi V tambah W sama dengan W tambah V. Secara geometris
kan tadi saya membuktikan kayak tadi. Nah, secara analitik itu berarti kita harus membuktikan proses perhitungannya. Ya kembali lagi, vektor itu mempunyai beberapa nilai. Kalau yang ada misalkan 2 tambah 3 hasilnya sama dengan 3 tambah 2. Itu kalau bilangan bulat atau bilangan real. Sudah dipelajari sejak SD, SMP itu sudah dipelajari sifat-sifat seperti itu. Nah, nanti sifat-sifat dari bilangan real itu kita akan pakai untuk membuktikan pada vektor. Jadi vektor ini masih ya intinya mungkin ada banyak kesamaan sifat-sifat vektor dengan bilangan real, tapi ada beberapa hal nanti yang berbeda. Jadi kita memanfaatkan sifat-sifat yang telah kita ketahui di bilangan real itu untuk membuktikan nanti pada vektor ini. Kemudian di sini jika V dan W adalah vektor sembarang, maka selisih itu berarti V dikurangi W. Itu sebenarnya sama dengan penjumlahan, tapi dijumlahkan dengan negatifnya. Jadi kalau ini adalah vektor V, kemudian ini vektor W-nya seperti ini. Ini kan masih W ya, kalau negatifnya berarti kan dengan arah yang sama ke sini berarti ya. Nah, kemudian ini hasil pengurangannya. Maksudnya, jadi kan ini ke sini, ini kan W. Dari sini ke sini, ini min W. Nah, untuk V min W, ini kan sama tadi penjumlahan. Penjumlahan itu meneruskan titik pangkal ke ujung vektor yang pertama. Jadi sebenarnya dari sini prosesnya, ini V-nya ke sini, kemudian dari sini kita ambil ini W, yang ini kan sama dengan min W. Panjangnya ini beneran sama. Kalau yang saya tulis tadi ya hampir sama sebenarnya. Kalau yang ini pasti sama sudah. Karena ini saya copy paste kemarin. Jadi pasti sama dan arahnya ini sama, maka ya tentu ini sama. Jadi ini V ditambah dengan negatif V, maka ini adalah hasilnya. Nah, ini juga membuktikan sifat yang tadi. V tambah min W ini juga sama dengan min W tambah V. Artinya min W, kemudian dari sini yang ini V-nya. Jadi ini juga sama, tapi kalau lewat sini berarti ini min W ditambah V kayak gitu. Jadi itu kemudian ya ini. Jadi biasanya kan kalau langsung kayak gini kan yang ini V, yang ini W. Ini kok jadi hasilnya V min W gitu. Jadi dihasilkan dari kayak tadi sebenarnya. Dan ya itu kembali lagi. Jadi walaupun sebenarnya kan ini di sini ya garisnya. Ini kan sama aja dengan yang ini. Maka menuliskan dengan sama-sama titik ujung, ini dari sini ke sini, yang ini W juga dari sini ke sini. Maka ini hasilnya, loh kok enggak dilanjutkan gitu. Secara teori, secara definisi seperti yang gambar ini tadi, tapi kita bisa saja langsung menuliskan seperti ini. Yang penting prosesnya itu ngerti, mau lewat min W kemudian ke V atau ke V dulu ke min W, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian jika V adalah suatu vektor tak nol, K adalah suatu skalar yang real tak nol, maka berlaku kelipatan seperti ini. Jadi ini perkalian vektor dan skalar. Jadi hasil kalinya K, ini kan ini biar beda, ini kan T-nya tebal ya. T-nya ini vektor, K-nya adalah skalar. Dibandingkan dengan panjang K kali vektor V. Kalau K-nya lebih besar dari 0, tentu kalau K-nya lebih besar dari 0, ini arahnya sama. Kalau K-nya kurang dari 0, berlawanan arah. Dan juga kalau K-nya lebih dari 1, tentu lebih panjang gitu dari vektor awalnya. Kalau K-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka
dia lebih pendek. Jadi misalkan V-nya seperti ini, maka setengah V harusnya kayak gimana? Yang pertama arahnya sama atau berlawanan? Kalau setengah V. Hah? Kenapa berlawanan? Karena tidak searah. Oke, saya ulangi. Jadi hasil kali K dan V ini kan panjang K kali V yang arahnya sama jika K-nya lebih dari 0. Setengah lebih atau kurang dari 0? Lebih, berarti arahnya sama. Kalau kurang dari 0, ini berlawanan. Oke, berarti ini kan pasti arahnya sama yang pertama ya. Kemudian karena di sini K-nya kurang dari 1, maka dia tentu lebih pendek, lebih kecil besarnya. Jadi kalau ini di sini kira-kira dengan arah yang sama dia akan seperti ini. Ini separuhnya ya. Saya sudah lihat separuhnya memang. Jadi seperti itu. Kalau setengah V. Kemudian kalau min 1 V searah atau berlawanan? Berlawanan dengan panjang yang panjang yang sama. Berarti titik ujungnya di sini, yang ini arahnya ke bawah karena di sini ke atas. Kemudian kalau 2V sama atau berlawanan? Sama, dan panjangnya 2 kali 4. Ini 2V. Kemudian yang terakhir min 3V berlawanan dan lebih panjang. Ini min 3V kayak gitu. Jadi ini kalau dikalikan dengan skalar tentu tidak merubah kemiringan, tapi bisa merubah besarnya, bisa merubah arah. Bisa merubah arah itu kalau K-nya negatif. Kalau K-nya positif, arahnya pasti sama. Kalau K-nya lebih dari 1 atau lebih dari min 1, itu berarti akan semakin panjang, lebih panjang dari yang pertama. Kalau min 3 ini kan lebih besar, lebih kecil dari min 1. Itu kan lebih panjang dari yang pertama. Tapi ini karena tidak kali karena negatif arahnya berlawanan. Oke. Kemudian nah, kalau tadi kita sudah mengerti, artinya konsep vektor itu adalah besaran atau suatu ruas garis lah, paling gampang gitu, ruas garis yang mempunyai panjang atau besaran kemudian punya arah. Kalau kita gambarkan di sini kan sudah gambarkan aja sembarang di mana gitu. Nah nanti kalau misalkan ini adalah vektor relatif koordinat, nanti kan kita membuat dulu koordinatnya. Ada misalkan karena kita bahas tentang dua dimensi, tapi kita bahas menggambar dalam diagram kartesius itu dalam X dan Y. Nah, vektor-vektor di ruang berdimensi dua ini X dan Y, kemudian ada koordinat V1, V2. Jadi V1, V2 itu apa? Nilainya, jadi kalau titik itu kan ada aksis, ada ordinat, ada X, ada Y, X, Y, karena di sini dua dimensi. Jadi koordinat P1 dan P2 dari ujung P disebut dengan komponen P, atau kita tuliskan dengan P itu P1, P2. Nah, kalau dituliskan ini kan sistem koordinat kartesiusnya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ada panjang P di sini dengan titik ujungnya kita tuliskan dengan P1 dan P2. Jadi kalau tadi sebelumnya kan ada titik pangkal, titik ujung. Nah, untuk menyederhanakan pembahasan sebenarnya
atau sebenarnya asalnya itu ada titik awal, titik ujung. Jadi ada dua titik yang menghubungkan atau menjadi suatu vektor. Tapi kalau misalkan sudah diberikan seakan-akan sebuah titik, ini kan apa? Seperti halnya sebuah titik. Nah, ini diasumsikan bahwa titik pangkalnya itu adalah di sini 0,0. Jadi kalau kalau dikurangkan pun ini tetap akan menjadi ini terlebih ini sendiri gitu. Jadi kalau tadi itu kan ada vektor AB gitu ya, dengan A-nya tentu A1, A2, B-nya juga B1, B2. Ada dua titik yang menghubungkan atau menyusun suatu vektor. Nah, di sini disederhanakan kalau misalkan dituliskan hanya satu, ini P itu adalah sebuah vektor sudah, kemudian ada P1 dan P2, maka ini diasumsikan bahwa titik pangkalnya adalah 0,0. Itu dulu yang harus dipahami. Kemudian, operasi penjumlahan dalam bentuk vektor dengan skalar dilakukan dalam bentuk komponen. Jadi misalkan ini kan penjumlahan tadi, penjumlahan misalkan P, kemudian ini kan P itu di P1, P2, kemudian ada vektor W yang yang mempunyai elemen atau komponen W1 dan W2. Kalau ini dijumlahkan P tambah W itu di mana kira-kira? Gambarnya. Yang ini P, yang ini W. Jadi perkiraan hasilnya seperti apa? Sebenarnya kalau saya klik next itu langsung jalan sendiri dia. Jadi ini kan P kemudian W-nya di sini dilanjutkan, gitu ya. Ini P kemudian ini W-nya ke sini, maka ini kan lanjutannya. Jadi kira-kira nanti akan di sini ke apa hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini P tambah W-nya itu di sini hasil penjumlahannya. P tambah W atau W tambah P lewat P dulu atau lewat P dulu, hasilnya pasti sama dengan ini. Di mana di sini hasilnya adalah menjumlahkan komponen-komponennya. Jadi P1 ditambah W1, kemudian P2 ditambah W2. Jadi itu penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan menjumlahkan komponen-komponen dari vektornya. Kemudian kalau dikalikan dengan ini kan yang tadi. Jadi di sini kalau operasi penjumlahan itu P tambah W itu P1 tambah W1, P2 tambah W2. Kalau pengurangan sebenarnya konsepnya kan sama dengan penjumlahan ya, jadi tinggal dikurangi. Kalau dikalikan dengan skalar, maka yang dikalikan itu semua komponennya. Semua komponen dari vektornya itu dikalikan dengan skalar. Jadi K ini adalah sebuah skalar, dikalikan dengan P tadi kan asalnya adalah P1 dan P2. Maka hasilnya K dikalikan dengan P1, K juga dikalikan dengan P2. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan kan ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Paham ya? Nunggu siapa? Oke, saya tunggu. Nah, jadi sebenarnya ini apa? Ya gampang sebenarnya. Misalkan di sini W-nya P-nya 1,2, kemudian W-nya 7,6. Nah, jadi hasilnya misalkan untuk yang A ini P tambah W. Bentar ya.
Oke, jadi